Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Frida Zahra. Saya dari kelas reguler 22A, Prodi Akuntansi. NPM saya 2015-1052. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mengenai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ini digunakan untuk membandingkan atau mengukur keberhasilan pendidikan di suatu negara atau di suatu daerah. Nah, keberhasilan pendidikan di suatu negara atau di suatu daerah itu biasanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada suatu negara atau pada suatu daerah tersebut, terkhususnya kepada kepala negara ataupun kepala daerah. Nah, kepala negara ataupun kepala daerah itu membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan IPM ini sendiri. Nah, keberhasilan pendidikan pada suatu daerah atau pada suatu negara itu bisa menentukan atau melihat bagaimana standar hidup yang berlaku di negara tersebut. Semisal, semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusianya atau keberhasilan pendidikan di negara itu, maka semakin tinggi pula standar hidupnya. Contohnya itu levelnya adalah tinggi atau kaya. Kemudian semakin rendah indeks pembangunan manusia atau keberhasilan pendidikannya, maka akan semakin rendah pula standar hidup dari suatu negara atau suatu daerah, atau dapat dikatakan standarnya itu rendah atau miskin. Nah, keberhasilan pendidikan ini juga bisa melihat atau menentukan hal lain, yaitu contohnya sehubungan dengan pendapatan. Kalau misalnya pendapatan seseorang itu semakin tinggi, maka pendidikannya dapat dikatakan berhasil pula. Sementara semakin rendah pendapatan seseorang, maka indeks pembangunan manusia atau keberhasilan pendidikan di negara itu atau di daerah itu dapat dikatakan gagal ataupun tidak berjalan dengan baik. Nah, apabila IPM itu berhasil, maka bisa ditentukan di mana di posisi mana suatu negara itu berada. Apakah dia di posisi negara maju atau negara berkembang ataupun negara terbelakang. Nah, ketika suatu daerah atau suatu negara itu sudah tahu di posisi mana dia, maka pemerintah bisa menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh mereka untuk memperbaiki si negara ini tadi sendiri. Nah, misalnya di negara maju, nah berarti kebijakannya akan berbeda dengan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah di negara berkembang ataupun di negara terbelakang. Kebijakan ekonomi ini sendiri tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kemudian jika IPM ini berhasil, maka PNB bisa menggantikan PDB. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.